Waduh, enak ya cuacanya nih. Alhamdulillah. Agak sedikit mendung, tapi Cerah. suasana cerah. Mantap. Sekarang mungkin enak nih kita bahas terkait masalah cita-cita dan harapan khususnya kalian sebagai generasi muda untuk Kecamatan Cijeruk. Sebenarnya apa sih yang kalian inginkan dan kalian butuhkan untuk warga Kecamatan Cijeruk ini? Misalnya seperti mungkin ada yang sudah ada, tapi ada juga yang belum ada, dan ada juga mungkin sudah ada tapi belum maksimal dalam pemanfaatan. Oke, saya dulu ya Pak ya. Mangga. Jadi gini Pak, kita sebagai masyarakat Cijeruk, saya pikir sih di Kecamatan Cijeruk itu perlu ada pengembangan sentra ekonomi yang ikonik. Bapak tahu kan yang ikoniknya seperti apa? Misalnya apa ya, di Desa Tajur Halang. Di Desa Tajur Halang itu ada pengembangan alpukat. Selain alpukat juga ada loh yang lebih ikonik. Misalnya kita bisa menanam emas di halaman rumah kita. Emas? Mas apa? Emang bisa gitu menanam emas? Bukan emas logam, tapi menanam durian. Oh gitu. Kita tahu kan harga durian berapa? Misalnya ada durian Dawor, durian Matahari, durian Musangking yang per kilonya itu bisa seharga emas. Kebayang kan? Nah, bisalah kita sebut sebagai menanam emas. Bisa aja loh. Tapi ya juga sih. Durian. Durian adalah buah unik dengan bentuk yang berduri dan memiliki aroma yang menyengat. Buah yang dijuluki sebagai raja buah-buahan ini memiliki harga yang sangat mahal. Apalagi kalau sedang musimnya. Harga 1 kg durian hampir setara dengan 1 gram emas murni loh. Durian juga banyak jenisnya. Contohnya Musangking yang disebut-sebut sebagai rajanya buah durian. Harga per kilonya bisa mencapai Rp500.000. Wah, lumayan juga ya. Kedap ngitung. Yuk, enak. Yuk. Hal yang sangat bagus yang digalakan oleh pemerintah saat ini yang ingin menjadikan Taman Durian sebagai ikon kecamatan, karena dilihat dari tekstur tanahnya, konstur lahannya, cuaca, itu Kecamatan Cijeruk memang sangat potensial untuk ditanam tanaman durian. Oi, Akang, Teteh, Kadio. Duriannya bawa kemari, kita belah di sini. Kedap. Ini durian apa ini? Varietas durian yang dicari itu hampir setiap tahun berubah-ubah, tergantung durian yang sedang booming. Untuk saat ini, durian montong, kemudian durian bawor, sangking itu masih menjadi primadona untuk di tahun 2022 ini. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, durian-durian lokal unggulan seperti durian Matahari, durian Petruk, durian Lai itu sempat jadi unggulan. Dan kita juga pengen nanti agar tadi yang sudah digalakan pemerintah di depan, bahwa Kecamatan Cijeruk akan menjadi ikon tanaman durian, agar jangan sampai nanti anak cucu kita itu tidak tahu tanaman durian itu seperti apa. Jadi mereka biar tahu, oh seperti ini durian itu. Jangan sampai nanti durian sudah habis ditebang, malah jadikan kusen mungkin ya, untuk jadikan lahan beton. Bagus juga ya. Jadi kedepannya buah durian dan buah alpukat bisa jadi ikon Kecamatan Cijeruk ya. Nah, aku juga kepikiran tuh Pak tentang alun-alun kecamatan sama stadion mini. Kita kan belum punya ya. Butuh banget loh kita buat olahraga, kumpul-kumpul bareng teman, saudara, keluarga. Tapi tetap ya harus sesuai prokes. Wah, sama banget tuh. Aku juga sama sepemikiran sama kamu tentang stadion mini itu. Tidak penting, tapi butuh. Butuh, tapi tidak penting. Tanpa disadari, kita sudah melewatkan sesuatu yang tidak terlalu penting sih, tapi benar-benar kita butuh. Yang pertama, adanya alun-alun Kecamatan Cijeruk.
Kecamatan Cijeruk sebenarnya punya banyak lahan potensial untuk dibangun menjadi pusat berkumpulnya orang-orang. Untuk sekedar berjalan-jalan, berkumpul bersama teman-teman, atau sekedar melepas penat setelah seharian bekerja. Hal lain yang tidak penting tapi sangat dibutuhkan adalah stadion mini. Banyak warga Cijeruk yang mempunyai bakat terpendam dalam hal olahraga, entah itu bulu tangkis, atletik, ataupun sepak bola. Tapi di Cijeruk belum bisa kita temukan sarana untuk menunjang bakat-bakat tersebut. Andai saja kita punya stadion mini, pastinya akan sangat bermanfaat dan membantu warga dalam mengembangkan prestasi mereka di bidang olahraga. Dan tentu saja masyarakat Cijeruk akan sangat bangga dengan hal itu. Duh, kalian ini ngomongin seputaran ekonomi sama olahraga aja, kesehatan sama pendidikannya gimana? Ya, namanya juga isu. Bisa kita jadikan sebagai isu strategis Kecamatan Cijeruk kan? Kalian ada nggak kepikiran terkait masalah pendidikan dan kesehatan untuk warga masyarakat Kecamatan Cijeruk? Pastilah ada, Pak. Bapak tahu SMP Negeri 1 Cijeruk yang dekat lapangan Sukhoi itu tuh, yang jauh di atas tempatnya. Mana nggak ada ojek, kasihan kan Pak mereka kalau misalkan berangkat atau pulang tuh kayak butuh perjuangan gitu. SMP Negeri 1 Cijeruk. Tidak banyak orang yang tahu lokasi sekolah ini, kecuali warga Cijeruk itu sendiri. Mungkin yang jadi masalah adalah karena lokasinya yang sangat jauh dan sulit untuk dijangkau dengan berjalan kaki. Apalagi dengan adanya sistem zonasi, mungkin akan lebih efektif kalau ada SMP negeri yang lain, yang mudah dijangkau dan berlokasi di pusat kecamatan. Pembangunan SMP Negeri 2 pasti bisa menjadi salah satu solusinya. Selain itu, kalian kepikiran nggak sih sama Puskesmas Cijeruk yang tempatnya nggak begitu luas, parkiran terlalu mepet, ribet juga lagi, terus nggak ada ruang inapnya juga kan? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Puskesmas Cijeruk. Tetapi, jika kita lihat dan lebih mengenal puskesmas ini, ternyata ada beberapa kekurangan, seperti tidak adanya tempat rawat inap, lahan parkir yang kurang memadai, terlalu dekat tebingan curam, dan sangat dekat dengan jalan raya. Sepertinya sudah seharusnya Puskesmas Cijeruk memiliki lahan yang lebih luas dan strategis untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan mereka. Ini kan kita dari tadi ini udah bahas alpukat, durian, alun-alun, kemudian lapangan mini, puskesmas, sekolah. Ada nih satu lagi yang lupa kita bahas. Wah, apa tuh? Terminal ya, kan di sini nggak ada juga.
Terus kita butuh banget juga kan. Udah lama loh kita kepengen, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Final yang gimana ya? Sebentar, kita bayangin bareng-bareng. Mungkin akan sedikit membingungkan untuk warga luar Cijeruk yang ingin berkunjung ke Cijeruk. Bingung harus naik angkutan umum apa, di mana, kemana. Mereka tidak akan bisa menemukan terminal. Ya karena memang belum ada terminal di sini. Seharusnya terminal ini jadi prioritas utama pembangunan di Kecamatan Cijeruk. Tidak ada alasan lain, karena ya memang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dari sisi infrastruktur, kita juga punya loh program unggulan dari Ibu Bupati, yaitu Samisade, Samiliar Sadesa. Dari 9 desa, alhamdulillah Kecamatan Cijeruk sukses menjalankannya. Coba sekarang kita bayangkan Kecamatan Cijeruk memiliki jalur lingkar salak. Sebentar Pak, kita bayangin. Jalur Lingkar Salak. Ya, jalur baru yang akan dibangun membelah Gunung Salak, memotong waktu perjalanan kita dari ujung selatan ke ujung barat Kecamatan Cijeruk. Melewati lahan-lahan pertanian agar para petani bisa lebih produktif lagi. Buat pengguna jalan, jelas lebih mempersingkat waktu perjalanan. Apakah ini bisa terwujud? Pasti bisa, jika memang diperuntukkan untuk mendorong perekonomian dan pariwisata Cijeruk menjadi lebih terdepan. Nah, dari semua itu, Pak, merupakan kebutuhan yang bagus untuk warga Kecamatan Cijeruk. Apa bisa terlaksana? Dari itu semua yang kita bayangkan, kita jadikan sebagai isu strategis Kecamatan Cijeruk kali ini. Doakan saja semuanya bisa kita wujudkan demi Kecamatan Cijeruk yang lebih dan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Pak, monggo Pak, makan Pak. Ya, enak ya. Makasih nih, makasih ngobrol-ngobrolnya.